Ya, balik lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan atau menyelesaikan tugas saya, hasil presentasi saya, yaitu tentang teori perilaku tentang perilaku konsumen ya. Oke, di sini kita mulai ya. Apa-apa saja sih? Di sini kita akan menyampaikan ada 6 materi. Ya, dari yang pertama dulu kita mulai, yaitu teori tentang perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Ya, kita jelaskan ya. Mari kita simak berikut ini. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga makhluk lain untuk diperjual lagi. Ya, artinya itu kita simpulkan konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang dan atau jasa tersebut untuk orang-orang yang kita mau perjualkan itu ya guys ya, contohnya itu. Nah, di sini sebelum kita perjelaskan lebih lanjut, konsumen barang atau jasa tersebut, konsumen melewati beberapa tahapan. Di antara tahapan tersebut, kita perlu untuk mengenal definisi perilaku konsumen. Sebagaimana definisi istilah-istilah lain ini, perilaku konsumen mendapatkan banyak perhatian dari ahli-ahli di bidangnya ya. Kita akan menyampaikan ada dua yang memberikan pengertian tersebut, yaitu pertama ada Leslie Kanuk dan juga ada Kevin Liner ya. Itu saja yang saya akan sampaikan. Ini yang pertama dulu kita akan bacakan ya guys. Perilaku konsumen menurut mereka berdua merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Nah, sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Jadi, menurut Lesti Konuk itu sangat berfungsi ya guys untuk sumber daya itu. Nih, kita memperjelaskan lebih lanjut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller ya, kita jelaskan. Perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang, baik secara individu maupun kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita harus memahami itu kebutuhan-kebutuhan untuk orang yang mau dibeli. Nah, itu yang disebut mereka ya guys ya, yang bernama Philip Kotler. Nah, lanjut ya guys. Ini ada dua faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Nih, kita lebih jelas lebih lanjut lagi. Kita akan membaca artikel-artikelnya. Jika boleh diasumsikan, setiap konsumen selalu menginginkan kepuasan atau utility dalam setiap kegiatan konsumen yang dilakukan. Utility artinya produk tersebut memiliki fungsi membantu, berguna, dan menguntungkan. Nih, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, utility dapat dimaknai sebagai kegunaan produk saat mengonsumsi, dan dengan kata lain, kepuasan dapat dikatakan puas jika konsumen merasa tertolong dengan produk yang Anda berikan.
Oleh karena itu, konsumen memiliki perilaku tertentu sehingga mereka dapat mengambil manfaat secara maksimal dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh ya orang-orang ingin menjual atau membeli seperti itu. Jadi ini menurut saya faktor-faktor ini sangat berpengaruh untuk di dunia untuk membeli barang, jasa ataupun yang lain-lainnya. Nah, kita akan memberikan ada 4 makna dalam faktor-faktor tersebut ya guys. Pertama itu ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Karena dapat membentuk kebiasaan, sifat, dan karakter itu yang termasuk kebudayaan di dalam faktor memperjual perilaku konsumen itu guys ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman, pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar dalam lingkungan ya. Lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi apa yang ada kita berteman atau sosial kita yang termasuk lingkungan ataupun yang di sekitar kita tuh sangat mempengaruhi ya. Nah, ini ada yang pribadi nih, yang ketiga, perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi seseorang. Misalkan faktor usia, psikolog, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Jadi menurut saya pribadi ini untuk disangkut pautkan bagaimana kita harus menjalankan berpribadi hingga ya aktif dalam dunia jual beli atau konsumen, perilaku pada konsumen gitu ya guys ya. Oke, ini yang terakhir kita akan menjelaskan psikolog. Faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri. Oke, lanjut ke tahap model tingkah laku konsumen yang ketiga. Berikut model-modelnya. Ada 2 model tingkah laku konsumen. Yang pertama tuh ada deskriptif dan prediksi. Nah, kita jelaskan lebih lanjut untuk kedua dari model-model itu ya. Oke. Di deskriptif ini menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Nah, dan yang terakhir ini ada prediksi. Prediksi itu mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, ada kelebihan dari kedua ini guys ya. Oke. Setelah ini kita ada mengenai apa itu explanation. Explanation menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Nah, itu jadi ada jenis-jenis sebab-sebab akibat yang harus dampak dalam kita kepada konsumen membeli atau menjual ya, seperti itu ya. Oke, ini kita ada pengendalian. Pengendalian itu mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Dikutip dalam pembahasan oleh Pavlovian model ini, beliau mengatakan model Pavlovian yang digagaskan oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator yakni driver, drivers, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah stimulatan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drivers merupakan kebutuhan psikolog seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, sedih, sementara
Ini sementara itu reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikolog yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulitan. Nah, maksud dari Prevalent model ini, dia tuh harus ada dari 3 indikator. Nah, ada drive yang artinya itu setahu saya menyetir ataupun itu dan lain-lainnya yang mungkin saya belum tahu dan belum saya ketahui. Baik, di sini ada aplikasi perilaku konsumen bisnis. Oke, kita simak berikut ini ya. Oke, tujuan aplikasi tersebut. Nih, tujuan ini akhir-akhir ini dari dirumuskan teori perilaku konsumen adalah agar dapat diaplikasikan dalam bisnis. Aplikasi teori ini akan terwujud dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar tertentu. Nah, tujuan aplikasi ini ya guys, di dalam perilaku teori tingkah laku konsumen tuh ada juga aplikasinya ya, seperti ini. Kita harus mengetahui nih. Terus selanjutnya kita mengenai ada dua seseorang ingin mengatakan. Yang pertama itu ada John. Nih, John ini mengatakan merancang strategi pemasaran yang baik. Pada poin ini, Gramage akan memahami bahwa strategi pemasaran yang baik menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang akan dijadikan market. Dengan demikian, pemasaran yang dilakukan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya ini ada Helena. Oke, kita tidak tahu ini dari mana beliau ini, karena yang saya ketahui saya mengerjakan ini karena orang tersebut pas saya searching lagi belum tahu betul ya mereka ini berasal dari mana. Oke, kita lanjut simak. Untuk mengetahui kebutuhan konsumen dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka. Nah, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Perilaku konsumen yang telah dipetakan sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi masalah di masyarakat. Nah, menurut mereka ini nih guys, jadi pemahamannya yang John itu ingin merancang strategi pemasaran ya guys, agar dalam strategi ini kita memahami semua apa yang harus kita belikan atau kita jual dalam pembahasan tingkah laku ini ya guys. Dan Helena ini kita simpulkan untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, jadi apa-apa saja sih kebutuhan konsumen yang ingin mau apa sesuatu kita tidak tahu. Dalam itu kita harus tahu gimana untuk tujuan tersebut ya guys ya. Nah, lanjut ya. Ada proses pengembalian keputusan itu di bab 5. Oke, kita jelaskan ini guys. Nih, itu termasuk nih ada langkah-langkahnya itu. Ini secara kita bicarakan ini sangat singkat ya guys ya, karena cuma sedikit saja yang untuk dipahami untuk bab ini. Oke. Yang pertama tuh ada pengenalan masalah. Nah, selanjutnya mencari informasi. Selanjutnya ada mengevaluasi alternatif, memutuskan untuk membeli. Oke, yang terakhir tuh ada evaluasi setelah pembelian. Lanjut, kita bahas untuk yang terakhir ini. Singkat cerita saja karena yang di bab 5 ini ya sangat simpel dan juga materinya sangat sedikit ya. Kita langsung next saja ke bab 6
Bab 6 ini judulnya pendekatan dalam peneliti perilaku konsumen. Oke, kita simpulkan saja guys. Customer behavior and marketing strategi ada dua ya. Maaf, karena PPT ini saya salah, saya benarkan dari omongan saya ini ya. Sebenarnya tuh ada dua. Nah, kita simak lagi. Karena yang pertama itu ada pendekatan interpretif. Yang kedua ada pendekatan tradisional. Nah, kita jelaskan lebih lanjut lagi. Ini yang pertama dulu ya guys. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali secara mendalam perilaku konsumen yang ditunjukkan oleh konsumen dan apa saja yang mendasarinya. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dengan diskusi yang mendalam melalui wawancara yang panjang, bahkan kalau perlu dengan diadakan focus group discussion. Nah, kita harus pendekatan interaktif ya. Untuk konsumer ya, mendekatin dalam marketing bisnis itu. Nih, yang kedua ada pendekatan tradisional. Yang pendekatan tradisional ini kita alihkan lagi ya. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dasar ilmu psikologi, kognitif, sosial, dan juga behavioral dan ilmu sosiologi. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori serta metode untuk menjelaskan perilaku konsumen beserta dasar pembuatan keputusan. Nah, pendekatan konsumen ini kita ketahui lebih lanjut untuk mentradisionalkan dasar ilmu itu dari psikolog, kognitif, serta sosial atau sosiologi itu ya guys. Kita harus ketahui lebih lanjut itu. Nah, pendekatan tradisional dilakukan dengan melakukan eksperimen dan survei. Nah, kita harus melakukan eksperimen dan survei. Jadi kita simbolkan eksperimen itu kita harus melakukan masa percobaan. Apakah ini sudah pasti atau tidak, dan juga surveinya udah pasti atau tidak. Kita harus pastikan dulu, atau sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pastikan benar atau tidak, atau ini dicoba gagal atau tidak. Nah, itu ya. Oke, kita simak lebih lanjut ini. Mungkin sekedar saya bacakan atau memberitahu tentang presentasi ini yang saya kerjakan. Sudah sekiranya cukup ya guys. Untuk saat ini sudah selesai. Sekiranya jika ada kesalahan kata mengenai saya, untuk ya mungkin maklum lah ya, karena saya masih belajar Pak atau Bu. Untuk tugas ini maaf kalau sekiranya saya kebanyakan atau ada sedikit kesalahan menganjil, karena saya masih belajar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-temanku semua yang menonton video ini, atau Bapak Ibu dosenku yang bernama Pak Yosi, atau yang lainnya yang menonton video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.